Halo para investor wawasan cerdas, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang lagi panas-panasnya, harga emas yang meroket ke level yang, jujur aja, dulu nggak pernah kita bayangkan. Pertanyaannya, ini peluang emas atau justru jebakan Batman? Waktu kita lihat angka $5.100 per ons, saya yakin reaksi pertama yang muncul di kepala kita semua sama. Ini bubble bukan sih? Apa jangan-jangan kita lagi ada di puncak pesta dan sebentar lagi musiknya bakal berhenti? Dan ya, wajar banget kalau kita mikir gitu. Sejarah pasar finansial kan penuh dengan cerita-cerita kegilaan spekulatif, dari tulip mania sampai dot-com bubble. Jadi kalau kita skeptis, itu tandanya kita hati-hati. Itu bagus. Tapi, coba deh kita putar cara pandangnya sedikit. Gimana kalau selama ini kita melihatnya dari kacamata yang salah? Gimana kalau sinyal yang kita baca itu sebenarnya punya arti yang sama sekali berbeda? Nah, ini dia inti persoalannya. Mungkin ini bukan soal harga emas yang naik, tapi soal daya beli uang di saku kita yang sedang terjun bebas. Ayo, kita bedah buktinya satu persatu. Oke, untuk bisa paham ceritanya, kita harus jawab pertanyaan paling mendasar dulu. Siapa sih yang borong emas segini banyak? Siapa pemain besar di balik layar yang bikin harga terbang? Satu hal yang harus kita luruskan di awal, ini beda banget sama mania kripto atau saham-saham teknologi beberapa waktu lalu. Kenaikan ini bukan karena investor retail kayak kita yang panik takut ketinggalan atau FOMO. Pelakunya kali ini jauh lebih besar, jauh lebih strategis. Ya, Anda nggak salah dengar. Pembeli utamanya adalah para penguasa moneter itu sendiri, bank-bank sentral dari berbagai negara di dunia. Ini adalah pemain yang motifnya bukan cari untung jangka pendek, tapi untuk stabilitas negara dalam jangka panjang. Dan coba lihat skalanya, ini bukan main-main. Lebih dari 1.000 ton per tahun. Ini adalah level pembelian tertinggi sejak tahun 1967. Ini bukan lagi sekedar diversifikasi portofolio, ini adalah sebuah pergeseran strategis yang masif. Terus, kenapa mereka melakukan ini? Ini bukan spekulasi. Ini ibarat membangun sebuah benteng pertahanan ekonomi. Mereka membeli emas fisik untuk melindungi cadangan devisa dari resiko sanksi dan ketidakpastian geopolitik. Emas ini mereka tarik dari pasar, dikunci di brankas, dan secara efektif, mereka menciptakan semacam lantai harga yang nggak kelihatan tapi kokoh banget. Oke, sekarang kita pindah ke bukti kedua. Dan ini bagian yang agak matematis tapi penting banget. Kita harus berhenti terobsesi dengan harga nominal emas yang muncul di layar. Yang jauh lebih penting adalah nilai realnya, kalau kita bandingkan dengan jumlah uang yang beredar. Ada cara pandang baru untuk menilai emas. Nilai wajarnya bisa kita lihat dengan membandingkan jumlah uang yang beredar, sering disebut M2, isinya uang tunai dan simpanan, dengan total cadangan emas yang ada di dunia. Nah, kerangka berpikir ini mengubah total cara kita melihat mana yang mahal dan mana yang murah. Dan ini dia angka kuncinya. Sejak pandemi tahun 2020, jumlah dolar Amerika Serikat yang beredar itu membengkak sebanyak 40%. 40%. Logika sederhananya kan gini, makin banyak barang, dalam hal ini uang kertas, yang diproduksi, maka nilai persatuannya pasti turun kan? Jadi, kalau kita pakai logika itu, menurut laporan In Gold We Trust, harga emas sekarang ini bukan sesuatu yang aneh. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah penyesuaian yang sangat logis, sebuah keharusan matematis, sebagai respons terhadap nilai mata uang fiat yang terus digerus. Emas itu cuma berusaha mengejar ketertinggalannya. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Aksi bank sentral dan perhitungan matematis tadi itu nggak terjadi di ruang hampa. Semua ini adalah gejala dari sebuah fenomena yang jauh lebih besar, pergeseran kekuatan geopolitik global. Angka ini $300 miliar. Ini seperti lonceng alarm yang berbunyi nyaring bagi semua negara di dunia. Bayangkan, aset senilai itu bisa dibekukan dalam semalam. Saat itu, semua negara jadi sadar betul akan risiko nyata kalau menyimpan cadangan mereka dalam bentuk surat utang negara lain. Inilah yang disebut risiko konfiskasi. Dampaknya apa? Ya jelas, negara-negara di seluruh dunia, terutama yang dimotori Tiongkok dan blok BRICS, mulai mengurangi ketergantungan mereka pada dolar. Mereka menjual surat utang AS, lalu uangnya dipakai buat beli apa? Aset real yang nggak bisa dibekukan atau nilainya diturunkan oleh negara lain. Emas. Kenapa emas? Karena emas itu nilainya berdiri sendiri, tidak bergantung pada janji bayar pemerintah manapun. Oke, jadi kita sudah lihat siapa pembelinya, bagaimana hitung-hitungannya, dan konteks geopolitiknya. Kalau semua kepingan puzzle ini kita satukan, apa artinya? Apa yang sebenarnya sedang kita saksikan di depan mata kita? Perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada gelembung spekulatif, biasanya didorong oleh siapa? Investor retail yang FOMO. Narasinya cepat kaya.
Media pun heboh memberitakannya. Di sisi lain, kita lihat situasi emas saat ini. Pendorongnya, bank sentral. Narasinya, keamanan aset. Dan media finansial barat malah cenderung skeptis. Ini dua dunia yang berbeda. Jadi ini bukan gelembung. Ini adalah pergeseran rezim makroekonomi. Jadi, inilah pemikiran akhir yang ingin saya bagikan. Mungkin selama ini pertanyaan kita salah. Pertanyaan yang benar bukanlah kenapa harga emas mahal sekali, tapi seharusnya kenapa nilai uang di dompet saya makin hari makin terasa tidak berharga? Terima kasih sudah menyimak. Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke sisi psikologisnya. Bagaimana kita sebagai investor harus bersikap saat pasar memasuki wilayah yang dulu kita anggap mustahil. Harga emas baru aja nembus angka yang nggak masuk akal. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dulu angka ini dianggap mustahil loh, sekarang jadi kenyataan. Nah, maksudnya apa sih? Oke, untuk cari tahu kita bakal jadi detektif pasar nih. Kita cari petunjuknya satu-satu. Nah, kita udah resmi masuk zona ini. Yuk langsung ke petunjuk pertama, jejak uangnya. Pertanyaannya, siapa sih yang beli di harga segini? Jawabannya cukup aneh dan menarik banget. Ternyata bukan investor retail yang lagi foya-foya. Data ETF emas malah nunjukin mereka lagi jualan. Jadi, siapa pembelinya? Para silent money, institusi besar dan bank sentral. Mereka mainnya diam-diam. Oke, petunjuk kedua, gimana mood publik? Nah, kita intip aja jejak digitalnya di Google Trends. Dulu di 2011, pencarian beli emas itu meroket. Sekarang, jauh lebih adem ayem, stabil. Artinya, ini tuh fase keyakinan, bukan euforia. Kegilaan publiknya bahkan belum mulai sama sekali. Lanjut ke petunjuk ketiga. Apa kata media? Nah, media ini sering jadi indikator kebalikannya loh. Sejarah udah buktiin, kalau media udah satu suara, pasar malah seringnya gerak ke arah sebaliknya. Sekarang lihat deh, isinya berita tuh keraguan semua. Nggak ada tuh euforia bareng-bareng soal emas. Ini namanya Wall of Worry Classic. Dan justru di tengah keraguan inilah pasar seringkali bisa naik. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Jadi kesimpulannya gimana menurut struktur pasarnya? Nah, yang seru di sini itu gimana sentimen pasar bisa dipetakan ke level-level harga ini. Artinya, kalau ada koreksi, itu dianggap sehat. Kemungkinan besar malah bakal banyak yang beli lagi. Dan kalau dibandingin sama saham, harga emas ini sebenarnya belum di level yang ekstrim banget loh. Jadi, semua bukti mengarah ke satu hal, ini bukan gelembung klasik yang digerakin investor retail. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau bukan gelembung, lalu ini lagi ngebangun apa? Kali ini kita langsung saja ya, kita akan bahas satu angka yang kedengarannya gila. Emas di harga $12.000. Fantasi? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kemungkinan yang sangat-sangat nyata? Nah, kalau Anda ingat di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah ngobrolin soal psikologi pasar, menavigasi yang namanya zona tak terpikirkan. Tempat di mana yang mustahil itu malah kejadian. Jadi gimana kalau pemberhentian kita selanjutnya di zona ini adalah emas seharga $12.000? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi ingat, ini bukan soal opini, ini soal data. $12.000. Coba, biarkan angka ini meresap dulu. Penting banget nih untuk kita pahami, ini bukan tebakan ngasal atau sekedar judul clickbait ya. Angka ini muncul dari sebuah perhitungan. Perhitungan yang dasarnya adalah kekuatan makroekonomi yang sangat spesifik dan, jujur aja, susah buat dibantah. Terus apa dong yang bisa bikin kita sampai ke sana? Nah, ada 3 mesin penggerak utama yang jadi fondasi dari semua prediksi ini. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, lihat deh rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat. Ini diprediksi bakal terus bengkak, ngelewatin 120%. Gila kan? Kedua, beban bunga utang pemerintahnya ini bakal lebih gede dari seluruh anggaran pertahanan mereka. Dan yang ketiga, bank-bank sentral di luar G7 lagi borong emas besar-besaran. Kenapa? Karena mereka mau diversifikasi menjauh dari dolar AS. Nah, 3 kekuatan ini kalau digabung, tekanannya ke sistem keuangan global itu luar biasa. Oke, kita udah tahu pendorongnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih, peta jalan probabilitas. Jadi ada beberapa skenario potensial buat emas sampai akhir dekade nanti. Semuanya berdasarkan model yang ada ya. Nah, ini dia yang menarik. Ada 3 skenario. Yang pertama, krisis deflasi. Probabilitasnya 15%, emas bisa ke $4.000-an. Ini skenario semuanya hancur lebur. Kedua, yang kemungkinannya paling besar, 55%, itu inflasi struktural. Emas bisa ke $6.500 sampai $7.500. Anggap aja ini skenario, bisnis jalan seperti biasa. Nah, yang terakhir, ini dia skenario ekstrim kita.
Riset moneter. Probabilitasnya lumayan loh, 30%. Dan di sini emas bisa melesat ke 8.000 sampai, ya itu dia, 12.000 dolar. Grafik ini nunjukin pembagiannya dengan jelas banget. Oke, skenario inflasi biasa emang yang paling mungkin, 55%. Tapi coba lihat deh, probabilitas riset moneter itu 30%. 30%! Itu bukan angka yang bisa kita sebagai investor abaikan gitu aja kan? Ini resiko yang dampaknya bisa masif banget. Oke, sekarang mari kita fokus ke skenario ekstrim ini. Gimana ceritanya sih bisa dapat angka 12.000 dolar yang kedengarannya fantastis itu? Ini bukan sulap ya, ada hitung-hitungannya. Yuk kita bedah bareng. Dasar perhitungannya itu pakai yang namanya model harga emas bayangan. Gampangnya gini, model ini ngitung berapa harga emas yang dibutuhin buat nge-backup sekian persen dari total jumlah uang yang beredar di sebuah negara. Konsepnya itu nggak baru loh, ini cara yang udah ada dari dulu buat mengikat kembali nilai uang kertas atau uang fiat pas sistemnya mulai goyah. Kalau kita lihat sejarahnya, di tahun 1934 dan 1980, pas ada pergeseran moneter besar, emas itu pernah loh nge-backup antara 40% sampai bahkan 100% dari basis moneter AS. Nah yang menarik, buat skenario 12.000 dolar ini, modelnya itu cuma pakai target yang relatif konservatif. Cukup 40% aja. Jadi, intinya di sini nih, logikanya sebetulnya simple banget. Langkah pertama, kita proyeksiin dulu berapa banyak jumlah uang beredar di AS ke depannya. Langkah kedua, kita pakai target backup 40% yang konservatif tadi. Dan langkah ketiga, ya tinggal dihitung. Hasilnya, secara matematis, harga emasnya bakal ada di kisaran 10.000 sampai 12.000 dolar. Cukup jelas kan? Oke, kita udah tahu bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Pertanyaan selanjutnya, kapan ini bisa terjadi? Nah, sekarang kita lihat yuk potensi timeline-nya menurut analisis ini. Analisis ini membaginya jadi 3 fase. Fase pertama, penemuan. Itu sekitar tahun 2026. Harga emas diprediksi akan bikin lantai baru di sekitar 5.100 dolar. Fase kedua, akselerasi di 2027 sampai 2028. Di sini utang global udah mentok dan emas nembus 7.000 dolar. Dan terakhir, fase ketiga, riset di 2029 sampai 2030. Ini puncaknya, kepercayaan publik ke uang kertas anjlok, dan ini bisa mendorong emas dari 8.000 ke 12.000 dolar cuma dalam waktu kurang dari setahun. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting buat kita sebagai investor. Jadi, apa artinya semua ini? Semua angka dan skenario ini. Ini bukan cuma soal tebak-tebakan harga, ini sinyal adanya potensi pergeseran fundamental, pergeseran paradigma tentang cara kita melihat kekayaan dan cara melindunginya. Tolong dengarkan kutipan ini baik-baik, karena ini adalah inti dari semuanya. Jangan mengejar harga, tapi kumpulkan beratnya dalam gram. Di tahun 2030, dunia nggak akan peduli berapa harga emas dalam dolar, tapi mereka akan peduli seberapa banyak emas yang kamu punya. Jadi, kesimpulan utamanya ini, harga emas 12.000 dolar itu bukan berarti emasnya yang jadi lebih kaya. Bukan. Artinya adalah daya beli uang fiat kita, dolar, rupiah, semuanya, itu yang anjlok secara signifikan. Emas itu cuma cermin. Cermin yang jujur, yang nunjukin nilai asli dari uang kertas yang ada di dompet kita. Kalau skenario ini beneran terjadi, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang paling untung? Jelas, yang punya emasnya. Tapi ada lagi mesin-mesin uang di baliknya yang bakal panen raya. Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan bongkar dunia mereka, para penambang emas. Pernah kebayang nggak kalau lonjakan harga emas itu nggak cuma buat ngamanin harta, tapi justru bisa melipat gandakan kekayaan lewat pasar saham? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas potensi yang luar biasa ini. Yuk, langsung kita mulai analisisnya. Kalau Anda ingat, di pembahasan kita yang lalu, kita udah lihat skenario besarnya gimana harga emas itu punya potensi buat meroket. Sekarang, kita mau melangkah lebih jauh lagi. Kita nggak lagi ngomongin emas fisiknya aja, tapi kita mau bahas mesin yang gali emasnya, yaitu perusahaan-perusahaan tambang yang sahamnya ada di bursa. Nah, kalimat ini adalah inti dari semua yang akan kita bedah hari ini. Fokusnya bukan lagi sekedar aman, tapi melipat gandakan. Dan rahasianya, itu ada di satu konsep kunci yang sangat-sangat kuat. Konsep ini namanya daya ungkit operasional, atau kerennya operating leverage. Anggap aja ini sebagai mesin rahasia di balik potensi keuntungan saham tambang yang bisa gila-gilaan. Inilah mekanisme yang mengubah kenaikan harga emas jadi lonjakan laba yang jauh lebih fantastis. Gini deh biar gampang. Bayangin biaya buat gali 1 ons emas, kayak gaji karyawan, bahan bakar alat berat, itu kan cenderung tetap ya, atau naiknya dikit-dikit aja.
Tapi harga jual emasnya di pasar dunia itu bisa meroket. Nah, celah yang makin lebar antara biaya yang stabil dan pendapatan yang meledak, inilah yang menciptakan efek daya ungkit super buat laba bersih perusahaan. Nah, disinilah keajaibannya kelihatan dalam angka. Coba lihat baik-baik tabel ini. Waktu harga emas naik 155% dari 2.000 ke 5.100 dolar, biaya produksinya atau yang kita sebut ASC itu naiknya cuma sekitar 13%. Hasilnya, margin keuntungan per ons emasnya meledak. Bukan naik 2 atau 3 kali lipat, tapi naik 581% dari yang tadinya cuma 500 dolar jadi 3.400 dolar. Ini perubahan yang masif banget. Dan grafik ini, wow, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Lihat aja perbedaan tingginya, jomplang banget kan? Kenaikan harga emas yang 155% di kiri itu udah kelihatan bagus, tapi jadi kelihatan kecil kalau dibandingin sama ledakan margin profit yang 581% di kanan. Inilah visualisasi dari kekuatan daya ungkit operasional. Dan inilah alasan utama kenapa para investor ngelirik saham tambang pas harga emas lagi panas-panasnya. Oke, jadi labanya meledak. Itu bagus buat perusahaannya. Tapi, pertanyaan yang paling penting buat kita, terus apa artinya buat Anda sebagai pemegang saham? Jawabannya sederhana tapi sangat menarik, arus kas atau cash flow yang banjir. Dengan margin profit lebih dari 3.000 dolar per ons, perusahaan-perusahaan ini secara harfiah berubah jadi mesin pencetak uang raksasa. Mereka bakal kebanjiran free cash flow, uang tunai bebas, yang bisa mereka pakai buat satu tujuan utama, ngasih nilai lebih ke Anda para pemegang saham. Terus, uang sebanyak itu mau diapain? Biasanya ada 3 jalur utama. Pertama, dan yang paling ditunggu-tunggu investor, adalah dividen jumbo. Ya, pembayaran tunai langsung ke rekening Anda. Kedua, mereka bisa lunasin utang-utangnya, yang bikin perusahaan jadi makin sehat dan kuat. Dan ketiga, mereka bisa ekspansi, beli tambang baru, buat mastiin mesin pertumbuhan ini jalan terus ke depannya. Ketiga-tiganya, pada akhirnya, bagus banget buat nilai investasi Anda. Sekarang, dengan potensi segede ini, pertanyaan logis berikutnya, apa jangan-jangan semua ini udah tercermin di harga sahamnya? Apa kita udah telat masuk? Nah, justru disinilah letak peluangnya. Karena seringkali pasar itu butuh waktu buat sadar. Seringkali pasar itu masih ragu-ragu. Harga saham tambangnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan realita harga emas yang baru. Pasar mungkin masih mikir, harga setinggi ini paling cuma sementara. Tapi, kalau pasar akhirnya sadar kalau harga emas 5.100 dolar ini adalah normal yang baru, disitulah bisa terjadi fenomena re-rating. Ini adalah momen di mana pasar rame-rame naikin valuasi saham-saham ini buat ngejar ketertinggalan. Dan itu bisa menciptakan potensi lonjakan harga yang signifikan. Tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita tetap berpijak pada kenyataan. Potensi keuntungan setinggi langit ini selalu datang sepaket dengan risiko yang sepadan. Investasi di saham tambang itu beda banget loh sama sekedar nyimpan emas batangan di brankas. Anda nggak cuma bertaruh di harga emasnya, tapi juga di bisnisnya yang kompleks. Minimal ada 3 risiko utama yang harus selalu Anda waspadai. Pertama, risiko operasional. Bayangin aja kalau tiba-tiba ada longsor di tambang atau alat beratnya rusak. Produksi bisa berhenti total, pendapatan anjlok. Kedua, risiko yuridis. Pemerintah di negara tempat tambangnya itu berada bisa aja tiba-tiba naikin pajak atau ubah aturan main yang langsung motong keuntungan. Dan terakhir, risiko inflasi biaya. Kalau harga solar tiba-tiba meroket, biaya produksi yang kita anggap stabil tadi bisa ikut bengkak dan akhirnya menggerus margin keuntungan yang udah kita hitung-hitung. Sebelum kita tutup, satu pengingat yang sangat penting dari kami. Pembahasan ini murni untuk tujuan informasi dan edukasi ya, untuk membuka wawasan Anda tentang mekanisme pasar. Ini sama sekali bukan saran untuk membeli atau menjual saham apapun. Setiap keputusan investasi yang Anda ambil adalah 100% tanggung jawab Anda pribadi. Jadi pastikan selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri. Jadi kita kembali ke pertanyaan utamanya. Di satu sisi ada potensi keuntungan yang luar biasa, yang didorong oleh daya ungkit operasional. Di sisi lain ada risiko-risiko nyata yang nggak bisa kita anggap remeh. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah menimbang potensi kilau emas dan beban risikonya, apakah saham tambang adalah aset yang tepat untuk strategi dan profil risiko investasi Anda? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.